Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wali Kota Surakarta yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang Kesra Bapak Dr. Andes Tamsol MM, Bapak Ketua LPMK sekaligus mewakili Pak Lurah, Bapak utusan dari KNPI Mas Agus yang saya hormati, Ketua RT 1, 2, dan 3 dan seluruh warga RT 01 dan yang lain yang tidak saya sebut satu persatu yang berbahagia. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka untuk peresmian atau launching rumah baca teras sharing yang kebetulan berkedudukan di RT 02 RW 0. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf saya tadi agak terlambat, harus menghadiri pengajian dulu Ikatan Persaudaraan Haji Kelurahan Karangasem, Pak. IPHI ini baju IPHI, Pak. Jadi saya membuka kemudian selari ke sini dalam rangka untuk bisa mendapatkan sini dan mendapatkan sana. Puji syukur alhamdulillah di RW 6 ini menambah satu khasanah tentang pendidikan, yaitu rumah baca teras sharing. Setelah 10 tahun yang lalu, mungkin lebih, RW 6 ini telah menelurkan beberapa orang, bahkan ratusan orang, ketua RT, sekretaris RT, bendara RT, dan pengurus RT untuk bisa berbahasa Jawa kromo dalam sambutan manten maupun Melayu yang terbentuk dalam Sanggar Pasinaon Basa Jawi Sabar Nariwo. Alhamdulillah, yang dulu masyarakat RT 02 ini dieret-eret dalam tanda petik seluruh Karangasem untuk bisa mewakili sambutan manten. Apakah itu atur pambagiojo atau menerima manten. Tetapi sekarang di tiap-tiap RT itu sudah ada bapak-bapak yang pengurus RT yang kemudian setelah belajar di Sanggar Pasinaon itu memupuk dirinya menjadi berkembang. Bahkan sekarang setiap anggota di RT dalam tanda petik diwajibkan untuk bisa berbahasa Jawa di RT Kelurahan Karangasem. Sehingga Pak Tamsol seandainya nanti di Jagong di Karangasem, saya kira tidak begitu kecilik. Artinya bahasanya runtut, singkat, bagus ya. Itulah lulusan dari Sanggar Pasinaon Basa Jawi Sabar Nariwo. Yang kedua, hari ini kita melonsing pendidikan juga, yaitu rumah baca teras sharing. Dulu orang puas dengan calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Bapak-bapak yang sepuh dulu ketika lulus sekolah rakyat atau sekolah dasar, maka mereka akan dibekali dengan membaca, menulis, dan berhitung. Apakah itu kelas loro, apakah itu lulus SD, atau sampai seterusnya. Kalau sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung, itulah sudah bagus. Tetapi perkembangan zaman sekarang itu, membaca, menulis, dan berhitung menjadi satu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak di Indonesia. Membaca tidak sekedar membaca apa yang tertulis, tetapi membaca lebih dari itu adalah mulai dengan membaca lingkungan, membaca kondisi, membaca situasi, sehingga dia harus melakukan apa. Itulah yang menjadi tolok ukur dari orang kemampuan membaca.
Oleh sebab itu ini dikembangkan di RW 6. Tiap-tiap bulan kita ketemu, dan kemudian RW 6 itu meneruskan dengan bagaimana cara membaca. Membaca lingkungan, membaca situasi, membaca apapun, sehingga kemudian mampu melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, yang kedua adalah menulis. Menulis itu merupakan bagian dari membaca. Orang yang tidak bisa membaca tidak akan bisa menulis. Karena menulis itu adalah menuangkan pokok-pokok pikiran yang ada di dalam benaknya di dalam bentuk tulisan. Orang banyak bisa lisan, tetapi tidak banyak yang mampu menulis. Oleh sebab itu, khasanah membaca ini menjadi penting, menjadi pokok ketika seseorang itu akan menulis. Kemampuan menulis itu menjadi bagian dari ukuran kalau seseorang itu banyak membaca. Seperti yang dikatakan oleh Pak Tamso tadi, ukurannya apa? Ya kalau banyak membaca nanti akan bisa menulis. Banyak membaca saja belum tentu bisa menulis, apalagi tidak banyak membaca. Yang ketiga adalah berhitung. Apalagi berhitung sekarang ini. Ibu-ibu yang sepuh-sepuh itu hitungan-hitungan yang perkalian hebat. Ya, beli ini jumlahnya sekian, harganya sekian, oh cepat sekali. Ya. Apalagi hitungan uang 100.000, kelong 28.000, nggak seperti anak sekarang kemudian harus pakai kalkulator. Oh kembalinya 72. Ini adalah satu bentuk sederhana bagaimana dia menghitung. Tetapi menghitung yang sesungguhnya adalah memberikan perhitungan-perhitungan tertentu yang barangkali perhitungan itu kemudian menjadi kebijakan dari seseorang di dalam mengambil langkah. Bukan sekedar untung dan rugi, tetapi berhitung ini adalah manfaat dan madorotnya yang perlu diketahui. Kalau saya ke sana, katakan misalnya, kalau saya minum minuman keras, maka saya akan mendapatkan keuntungan, meskipun madorotnya juga banyak. Contoh misalnya, kalau kita minum 1 sloki anggur kolesterol, ya, itu namanya ekopatmosari. Ekopatmosari itu membuat badan itu lebih segar, berseri-seri. Tetapi kalau sudah 2 sloki, namanya Dwi Martani. Dwi Martani itu adalah satu bentuk seseorang itu yang kemudian memiliki kekebalan. Orang di karowo. Kalau rong sloki saja sudah tidak takut sama orang, Pak. Bahkan nantang-nantang. Yang ketiga adalah Tri Kawulo Busono. Minum yang ketiga, ya, 3 gelas itu akan Tri Kawulo Busono. Tri itu 3, Kawulo itu pembantu, Busono itu dikelambeni majikan. Jadi kayak sewenang-wenang itu ya, ngapon-ngapon, nyuruh-nyuruh, bahkan Pak Lurah disuruh misalnya. Ini sudah 3 gelas. Yang keempat adalah Catur Wanoro Rukem. Catur itu 4, Wanoro ketek, Rukem itu ngoceh. Jadi kalau sudah 4 gelas itu sudah kayak ketek ngoceh gitu ya. Artinya apa? Nek wong ngombe-ombe kok wis 4 gelas iki lho gelas ngoceh gitu ya. Sampai dengan yang ke-10 adalah doso yakso sedo, seperti buto mati. Ini hanya berhitung saja. Oh kalau saya seperti ini, madorotnya seberapa, manfaatnya seberapa. Itulah yang diharapkan dari nilai-nilai berhitung itu. Sehingga dengan kemampuan berhitung ini, baik itu anak-anak kelas tertentu maupun orang dewasa, nanti akan bisa untung ruginya seperti apa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, orang Jawa itu sangat memegang teguh apa yang menjadi filosofi-filosofi Jawa. Salah satu filosofinya adalah dalam bentuk yang sering kita dengar adalah dodol tuno andum badi. Orang kira-kira tidak bisa menerima dodol tuno andum badi. Apa
Apa itu dodol tuna andung badi? Ya, secara materi dia rugi, tetapi secara kemasyarakatan, secara keagamaan, secara kerohanian dia untung. Misalnya, ya, ketika saya akan menyumbangkan sesuatu, dan sesuatu ini tidak perlu saya katakan bahwa dari saya, tolong ini berikan kepada sana. Ketika saya mengatakan itu, sesungguhnya saya ini adalah dari sisi materi kuno, tetapi dari sisi yang lain andung badi. Bapak ini juga mendapatkan pahala, Bapak itu juga mendapatkan pahala, Bapak itu juga mendapatkan pahala. Jadi kalau kita bergerak pada dodol tuno andung badi, ya kalau orang semuanya melakukan seperti itu, coba masyarakat pedesaan itu, Bapak-bapak kalau Pak Tamso masih ingat, di depan rumah itu mesti ada kendi, dan kendi itu berisi air, dan air itu air mateng, dan kalau sudah kelong mesti diisi lagi. Untuk siapa kendi ini? Adalah untuk orang-orang yang lewat, yang kehausan. Mereka meminum sepuasnya, bahkan disediakan lincah. Lincah itu adalah sejenis amben yang ada di depan rumah. Habis minum terus kelekaran di situ. Dia tidak berpikir siapa nanti yang akan memanfaatkan kendi itu, dan bagaimana cara memanfaatkan kendi itu. Apakah orang kaya atau orang miskin? Dan bahkan yang memberikan kendi itu bukan semuanya orang kaya, seluruh desa. Itulah yang disebut dengan dodol tuno andung badi. Secara materi dia merugi, tetapi akan memberikan kesejahteraan, keuntungan kepada yang lain dengan sebanyak-banyaknya. Hari ini Mas Hasan memimpin dodol tuno andung badi. Kalau dilihat dari apa yang harus dikeluarkan Mas Hasan dan kawan-kawan, apakah itu materi, apakah itu uang, apakah itu ya fasilitas rumah, itu rugi. Tetapi kalau ini nanti dimanfaatkan oleh anak-anak kita semuanya, mereka merasa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Dari rumah ini kita akan dapat bisa seperti itu. Dari rumah ini kita akan dapat seperti itu. Sehingga mereka akan memberikan kemanfaatan itu kepada orang lain, dan orang lain itu merasakan kemanfaatan atas kehadiran ini. Oleh sebab itu, manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Bapak-bapak ini mungkin tergolong sudah tua seperti saya. Jadi kalau sudah seperti saya ini, tidak lain harus berpikir kemanfaatannya kepada orang lain. Sejauh mana kemanfaatan kita kepada orang lain, itulah yang sering harus dipertanyakan kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa berbuat baik kepada yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini sekedar memberikan tausiah juga enggak, tetapi ini adalah bagian dari menyambut kegembiraan di RW 6 ini ada satu hasanah kembali, yaitu terasering, yaitu rumah baca, yang barangkali ini akan bisa membawa kemanfaatannya kepada masyarakat luas. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tamso atas kehadirannya, dan barangkali mohon dukungan ya untuk bisa terlaksananya beberapa kegiatan ini, dan juga Pak Nur dengan Bu Lurahnya, dan barangkali bisa mendukung kegiatan ini, bahkan ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa didukung di RW 6 ini. Terima kasih. Nun wal kolami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.